Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rendur Aini dari kelas 92. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sebagian materi yang terdapat di dalam buku paket, yaitu mengenai bab 4 Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pembacaan teks proklamasi ialah dibaca oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, yang dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan dengan adanya proklamasi, berarti bangsa Indonesia mendapat kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai bangsa yang berdaulat. Dalam upaya untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, dilakukan upaya yaitu pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau yang biasa dikenal dengan BPUPKI. BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 yang membentuk BPUPKI yang terdiri atas 63 orang, serta diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat dengan mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 untuk membahas mengenai rumusan dasar negara Indonesia, yaitu dengan mendengarkan pidato dari 3 orang atau 3 tokoh utama penggerak nasional bangsa Indonesia, yaitu Iro Muhammad Yamin, Ira Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada sidang kedua dilaksanakan 10 sampai 17 Juli 1945 dengan membahas rencana undang-undang, dengan membahas rancangan undang-undang dasar serta mengenai bentuk negara mayoritas, beserta sidang setuju dengan bentuk republik. Pada tanggal 14 Juli 1945, panitia perancang undang-undang dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja panitia, yaitu pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan undang-undang dasar, sahabat untuk undang-undang dasar. Dengan demikian, pada tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI menerima dengan bulat naskah undang-undang dasar yang dibentuk panitia perancang undang-undang dasar. 2. PKI. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya, yaitu untuk menyusun rancangan undang-undang dasar. Selanjutnya dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut dengan PKI, yang terdiri atas 27 orang. Tugas PKI adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang pada bangsa Indonesia yang dilantik oleh Jenderal Trauci. Ada 3 perubahan yang terdapat pada naskah hasil ketikan Sayuti Melik, yaitu kata tempo diganti menjadi tempo, kata wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia, serta penulisan tanggal yang tertera Jakarta 17/8/05 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945 tepat pukul 10.00 WIB, upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai. Setelah dilakukannya pembacaan teks proklamasi, kemudian dilakukannya pengibaran bendera merah putih. 2. Pembentukan negara dan pemerintahan Indonesia ialah
pembentukan alat kelengkapan negara, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat, pembentukan Kabinet Republik Indonesia, pembentukan provinsi, serta pembentukan BKR, Laskar Perjuangan, dan TNI. 3. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Upaya yang dilakukan ialah dengan cara 1. Perjuangan fisik, yaitu perjuangan bersenjata. Pertama, insiden Hotel Yamato pada tanggal 19 Agustus 1945. Yang kedua, pertempuran Surabaya yang terjadi pada 27 Oktober 20 November sampai 20 November 1945. Yang ketiga, pertempuran 5 hari di Semarang pada 15 sampai 20 Oktober 1945. Yang keempat, pertempuran Ambrawa pada 20 Oktober 1945. Yang kelima, Bandung Lautan Api pada 23 Maret 1946. Yang keenam, pertempuran Medan Area pada 9 Oktober 1945. Yang ketujuh, Perang Puputan Margarana pada 20 November 1945. Yang kedelapan, Serangan Umum 1 Maret 1949. Yang selanjutnya ialah perjuangan diplomasi. Upaya yang dilakukan dalam perjuangan diplomasi ini antara lain perundingan Linggajati pada 10 November 1946, ialah perundingan antara Indonesia dan Belanda. Yang kedua, perundingan Renville ialah terjadi pada 19 Desember 1948, ialah perundingan yang menyepakati atau kesepakatan yang diingkari oleh Belanda. Yang ketiga, perundingan Rhine pada 22 Desember 1948 dilakukan untuk mengatasi agresi militer Belanda. Yang keempat, konferensi Meja Bundar 23 Agustus sampai 2 November 1949 ialah untuk mencari titik terang bagi bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. 4. Pembangunan ekonomi Republik Indonesia. Yang pertama ialah Republik Indonesia Serikat atau sering disebut RIS, yang berdiri pada 27 Desember 1949 dengan Undang-Undang Dasar sementara sebagai konstitusinya. Pertama, negara bagian yang meliputi negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Samudra Selatan, negara Sumatera Timur, dan Republik Indonesia. 2. Satuan-satuan kenegaraan yang meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Banjar Besar, Bangka, Belitung, Riau, dan Jawa Tengah. Selanjutnya, daerah Suapraja yang meliputi Kota Waringin, Sabang, dan Padang. Pemilihan presiden pada masa Republik Indonesia Serikat ini pada tanggal 15 Desember 1949, yaitu Insinyur Soekarno serta Perdana Menteri pada tanggal 20 Desember 1949 dengan Muhammad Hatta. Yang selanjutnya ialah yang kedua, kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Pada bulan April 1940, hampir seluruh negara bagian satuan-satuan bergabung dengan Republik Indonesia. Pada tanggal 19 Mei 1950 ditandatangani sebuah piagam persetujuan antara pemerintahan RIS dan pemerintahan Republik Indonesia, ialah gangguan keamanan, terutama terjadinya pemberontakan PKI di Madiun 1945. Yang kedua, pemberontakan DI
Sulawesi Selatan, serta Kalimantan Selatan. Yang kelima, perkembangan ekonomi. Ialah terjadi permasalahan inflasi. Mengambil permasalahan ini ialah dengan mengambil kebijakan berlakunya mata uang di Javaanse Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang penduduk Jepang. Yang selanjutnya, blokade laut. Blokade laut dimulai pada bulan November 1945 dengan tujuan untuk menurunkan perekonomian Indonesia. Dalam menghadapinya, upaya yang dilakukan ialah melaksanakan program pinjaman nasional oleh Menteri Kementerian Insinyur Suratman. Kedua, melakukan diplomasi ke India. Serta yang ketiga, mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri. 6. Kehidupan masyarakat Indonesia. Kehidupan sosial yang terjadi pada masa itu ialah dengan warga yang didominasi oleh penduduk Eropa dan Jepang. Pendidikan ialah diantaranya mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Kebudayaan, Pendidikan, dan Pengajaran. Kebudayaan ialah banyak lagu yang bertemakan mengenai nasionalisme. B. Masa demokrasi parlementer 1950 sampai dengan 1959. 1. Perkembangan politik. Sistem pemerintahan yang dilakukan pada masa demokrasi parlementer ialah negara menurut Undang-Undang Dasar Sementara 1950 adalah sistem parlementer, yang berarti kabinet disusun menurut pertimbangan kekuatan kepartaian dan parlemen. Sistem kabinet yang digunakan ialah Second Kabinet, yang berarti suatu kabinet yang para menterinya dipilih atau berasal dari tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya, tanpa mempertimbangkan latar belakang partainya, dan menyebabkan seringnya terjadi pergantian kabinet. Sistem kepartaian yang dianut pada masa ini adalah sistem multipartai, yaitu suatu sistem kepartaian yang memiliki banyak partai politik. Pemilu yang dilakukan pada masa demokrasi terpimpin ialah pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu yang pertama ialah mengenai pemilihan DPR dan yang kedua ialah mengenai pemilihan Dewan Konstituen. 2. Perkembangan ekonomi. Pada masa demokrasi parlementer, Indonesia menghadapi permasalahan ekonomi, yaitu permasalahan jangka pendek. Ialah tingginya jumlah uang yang beredar dan meningkatnya gaya hidup. Yang kedua, serta permasalahan yang terjadi pada jangka waktu panjang, ialah bertambahan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan yang rendah. 3. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Kehidupan sosial yang terjadi ialah pada masa ini banyak dipengaruhi oleh gejolak politik dan permasalahan ekonomi. Pendidikan yang dilakukan pada masa ini ialah dengan didirikannya beberapa universitas baru, seperti Universitas Andalas di Padang, Universitas Sumatera Utara di Medan, Universitas Indonesia di Jakarta, dan masih banyak lagi. Kesenian yang terjadi atau yang dilakukan pada masa ini ialah muncul berbagai organisasi seni, seperti Organisasi Pelukis Indonesia yang disingkat menjadi PI, Gabungan Pelukis Indonesia atau GPI, serta Akademi Seni Rupa Indonesia ASRI di Yogyakarta. C. Masa demokrasi terpimpin 1959 sampai dengan 1965. Sebelumnya kita sudah mengetahui, bukan? Masa demokrasi terpimpin adalah ketika Indonesia menerapkan suatu sistem pemerintahan dengan seluruh keputusan berpusat pada kepala negara yang pada masa tersebut dijabat oleh Presiden Soekarno. Perkembangan politik. Presiden Soekarno menganggap keadaan negara sudah semakin parah dan harus diselamatkan. Hal itu mendorong Presiden segera menggunakan
dengan mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli 1959 yang berisi menetapkan pembukaan konstituen, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia mulai tanggal penetapan dekret dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara. Pembentukan MPR sementara yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan dan golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Anggota Sementara atau DPAS. 2. Perkembangan ekonomi. Pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1958 dibentuk Depernas dengan tugas menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana serta menilai pelaksanaan pembangunan tersebut dengan diketuai oleh Muhammad Yamin serta 50 orang anggota, dan pada 15 Agustus 1959 dilakukan pelantikan secara resmi oleh Presiden Soekarno. Pada tahun 1963, Depernas digantikan namanya menjadi Bappenas, Badan Rancang Pembangunan Nasional, dengan Ketua Presiden Soekarno. Devaluasi mata uang rupiah atau menurunkan nilai mata uang. Pada tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah mendevaluasi uang bernilai 1000 Rp1000 menjadi Rp500, lalu menjadi Rp100 dan menjadi Rp50, serta melakukan pembekuan terhadap simpanan di bank yang melebihi jumlah uang Rp25.000. Tujuan ini dilakukan ialah untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar demi kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian. Deklarasi Ekonomi. Presiden Soekarno menyampaikan Deklarasi Ekonomi atau DEKON pada tanggal 28 Maret 1963. DEKON merupakan strategi dasar dalam ekonomi terpimpin dengan tujuan utama untuk menciptakan ekonomi pemerintah nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi. Yang ketiga, kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Kehidupan sosial yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin ialah adanya ajaran Nasakom, yaitu nasionalis, agama, serta komunis, yang diciptakan oleh Presiden Soekarno. Pendidikan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin ialah menetapkan kebijakan untuk mendirikan universitas baru di setiap ibu kota di provinsi, serta pendidikan SMP mengalami perubahan dengan ditambahnya kurikulum, dan SMA dilakukannya dengan adanya penjurusan. Kebudayaan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin ialah dengan memproklamasikan manifesto kebudayaan atau Manikebu. Namun usianya tidak sampai 1 tahun karena mendapat kecaman dari berbagai pihak. D. Masa Orde Baru 1966 sampai dengan 1998. Seperti yang telah kita ketahui, Orde Baru atau masa Orde Baru ialah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Super Smart. 1. Perkembangan politik. A. Super Smart. Pada tanggal 12 Maret 1966, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat mengajukan 3 tuntutan rakyat yang disebut Tritura, yaitu yang pertama, bubarkan PKI, yang kedua, bersihkan Kabinet Wikora dan unsur-unsur dari Gerakan 30 September atau G30 SPKI, yang ketiga, turunkan harga. Pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka pemulihan atau memulihkan keamanan
kewibawaan pemerintah. Surat itu dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret atau SP 11 Maret atau Supersmar. Isi Supersmar adalah pemberian mandat kepada Letjen. Keluarnya Supersmar dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru, karena setelah menerima Supersmar, Letjen Soeharto membubarkan dan melarang PKI beserta ormas-ormasnya yang bernaung dan senada dengannya di seluruh Indonesia. Presiden Soeharto pun memperbaharui kabinet dan membersihkan lembaga legislatif, termasuk MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan DPR gotong royong dari orang-orang yang dianggap terlibat G30 SPKI. Kedua, perkembangan ekonomi. Dengan adanya program jangka pendek, yaitu terdiri atas stabilisasi dan rehabilitasi. Stabilisasi ialah pengendalian inflasi supaya harga-harga tidak melonjak terus dengan cepat, dan rehabilitasi ialah rehabilitasi fisik terhadap prasarana dan alat produksi yang mengalami kerusakan. Dan yang kedua ialah adanya program jangka panjang, yaitu dengan pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang 25 tahun. Dilakukan secara periodik 5 tahunan yang disebut PLITA, yaitu pembangunan 5 tahun. 3. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. Kehidupan sosial yang terjadi di antaranya transmigrasi yang melakukan penduduk merupakan untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat ke daerah lain di wilayah negara atau NKRI. Yang selanjutnya, keluarga berencana atau KB yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk, serta yang selanjutnya puskesmas dan posyandu yang merupakan dua fasilitas kesehatan yang didirikan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Pendidikan yang terjadi pada masa ini diantaranya diarahkan untuk menciptakan kesempatan belajar yang lebih luas dan diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan. Di antaranya yaitu adanya program Instruktur Presiden, Impres, Pendidikan Dasar, program pemberantasan buta huruf, program wajib belajar, serta program gerakan orang tua asuh. Kebudayaan yang dilakukan pada masa ini ialah dilakukannya pembinaan dan pengembangan seni melalui sekolah seni, kursus seni, organisasi seni, dan wadah-wadah lainnya, serta untuk penyelamatan, pemeliharaan, dan penelitian sejarah budaya dengan menginvestasi peninggalan purbakala. Masa reformasi 1989 sampai dengan sekarang. Dan yang terakhir ini ialah masa reformasi. Masa reformasi di Indonesia adalah masa setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Masa reformasi dimulai pada tanggal 21 Mei 1998 saat Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikannya oleh Wakil Presiden yaitu B.J. Habibie. Akhirnya gerakan reformasi. Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional, serta disebabkan oleh adanya dampak negatif dari kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya atau oleh pemerintahan Orde Baru. Pada tanggal 12 Mei 1998, 4 orang mahasiswa tewas tertembak peluru aparat saat demonstrasi. Pada tanggal 13 Mei 1968, terjadi kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan di Jakarta dan Solo. Tanggal 14 Mei 1998, demonstrasi mahasiswa semakin meluas. Selanjutnya, pada tanggal 18 Mei 1998, Ketua MPR dan DPR Harmoko meminta Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Dan pada akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri sebagai presiden dan menyerahkan jabatan presidennya kepada wakilnya yaitu B.J. Habibie. Dan pada saat peristiwa pengunduran ini
diri Presiden Soeharto. Ini menandai berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun dan dimulainya masa reformasi. 2. Perkembangan politik. Di antaranya dengan adanya otonomi daerah. Seperti yang kita ketahui, otonomi daerah ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah pada masa reformasi ini dilaksanakan secara lebih demokratis, dan jelas dari masa sebelumnya. Pencabutan pembatasan partai politik. Dengan adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik pada pertengahan bulan Oktober 1998, sudah tercatat 80 partai politik dibentuk. Penyelenggaraan pemilu. Sejak dimulainya masa reformasi hingga tahun 2015, pemerintah telah melaksanakan 4 kali pemilu atau pemilihan umum, yaitu pada tahun 1999, 2004, 2009, serta pada tahun 2014. Mengapa begitu? Karena pada masa sebelumnya atau pada masa Orde Baru hanya diikuti oleh 3 partai politik saja. 3. Perkembangan ekonomi. Berbeda dengan masa perkembangan ekonomi pada masa sebelumnya, yaitu di mana pada masa sebelumnya dilakukan upaya-upaya untuk memperbaiki ekonomi. Namun pada masa reformasi ialah dilakukannya pergantian pemerintahan yang dimulai dari Presiden B.J. Habibie, yaitu menggantikan Presiden Soekarno yang pada masa sebelumnya. Setelah pemerintahan pada Presiden B.J. Habibie, lalu pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Lalu setelah itu diganti oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Lalu setelahnya lagi diganti oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan pada saat ini, yaitu di mana masa yang sedang kita lalui, sekarang digantikan oleh Presiden Joko Widodo, dan pada masa sebelumnya pula digantikan oleh Presiden Joko Widodo namun dengan berbeda wakil. 4. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa reformasi. Kehidupan sosial yang terjadi pada masa ini ialah sempat terjadinya konflik di tengah-tengah masyarakat. Akibatnya, lemah hukum dan kondisi ekonomi. Namun akhirnya kehidupan sosial masyarakat Indonesia berangsur-angsur kembali kondusif. Serta pada masa ini pun masyarakat lebih bebas menyuarakan berbagai aspirasinya. Pendidikan yang terjadi pada masa ini sesuai dengan agenda reformasi bidang pendidikan, terutama masalah kurikulum yang harus ditinjau paling sedikit 5 tahun. Maka pemerintah melakukan beberapa perubahan pada masa ini, yaitu salah satunya kurikulum 2013 yang pada saat ini sering diterapkan atau sudah diterapkan di berbagai sekolah-sekolah. Kebudayaan yang terjadi pada masa ini ialah dengan upaya pelestarian budaya dan mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke dalam organisasi UNESCO.